Halo, saya bersama sahabat Rokendi dengan koko saya, Koko Chandra. Halo. Kabar, bro. Baik, ini mau ngobrol-ngobrol. Katanya sekarang manusia bisa dicas, charger untuk manusia. Jadi bukan hanya handphone sama mobil aja ya yang di-charger ya. Betul. Tubuh manusia juga kudu ya. Betul. Oke, mungkin Koko Chandra bisa jelasin dong apa sih ini 5MD1 Human Cell Charger? Nah, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Saya Chandra Februari. Koko Chandra Februari. Morimoto Indonesia. Jadi perusahaan kita ini membawa produk ini yang namanya 5MD1 Human Cell Charger, yang fungsinya itu untuk mencas sel tubuh kita. Oh, jadi sel tubuh tuh mesti dicas. Betul. Alasannya apa sih? Karena banyak sekali ya. Alasannya banyak sekali. Pengaruh dari polusi udara, usia, gaya hidup yang jelek, olahraga yang kurang, tidur yang tidak teratur, itu membuat energi sel kita semakin gampang untuk turun. Oh, jadi kalau energi kita turun, berarti penyakit mulai berdatangan lah yang berdatang. Betul Oh, sekali. oke. Terus jadi Sebenarnya perusahaan awalnya kita masuk produk ini dari perusahaan yang bernama KRA. oh, perusahaannya namanya KRA. Iya. Oh, ini di sini kita ada tulisin perusahaan kita itu adalah perusahaan yang meneliti, mengembangkan dan memproduksi alat-alat medis serta sudah dipakai di 600 lebih rumah sakit di China. Oh, jadi yang bikin alat ini memang murni perusahaan yang bikin alat-alat Betul, kesehatan. betul. Oh, jadi Iya. bukan pabrik-pabrik elektronik yang pada umumnya ya ngaku-ngaku Betul. alat kesehatan ya. Betul, betul. Di brosurnya kita ada dijelaskan mengenai di sini tertulis lebih dari 80% Oh. produk yang ada di pasaran mengklaim dirinya sebagai produk medis. Oh. Tapi sebenarnya itu adalah produk dari perusahaan elektronik. Oh, jadi perusahaan dari elektronik ngaku-ngakunya untuk kesehatan. Nggak boleh. Tapi ini bener ya, bro ya? Benar. Oh, bener. Benar. Boleh dicek kalau misalnya Bro Rokendi ke China, bisa cek di sini yang kita ada tuliskan rumah sakitnya apa, nanti coba dicek aja. Tadi berapa hospital, berapa rumah sakit? Lebih dari 600 Tuh, rumah kalau sakit. 600 rumah sakit itu bukan omong kosong loh. Berarti udah memang pemerintah di sana pun pasti support ya. Betul. Oke, jadi ini dari PT Morimoto bawa ke Indonesia. Betul. Jadi mungkin saya jelasin dulu keunggulan dari produk kita ya. Oke. Produk kita ini merupakan penggabungan dari 5 fungsi alat besar yang sudah dipakai di rumah sakit, terus dimasukkan ke dalam satu alat kecil yang namanya VMD1. Oke. Human Cell Charger. Apa aja? Yang pertama itu untuk sleep intervention, dimana ini untuk mengatasi masalah gangguan tidur bagi orang-orang yang tidurnya tidak berkualitas, bisa dibantu dengan alat ini. Kemudian yang kedua adalah erythrocyte aggregation, itu untuk penyerapan darah untuk orang-orang yang diabetes, kolesterol, stroke yang sudah pakai obat pengencer darah, itu bisa dibantu dengan alat ini. Oh, oke. Pemakaian 3-6 bulan, dipastikan dosis obat pasti bisa dikurangi. Oh, jadi buat orang yang diabetes, kekentalan darah tinggi dalam berapa? 6 bulan. 3 sampai 6 bulan, Iya. dosis tuh obatnya akan turun ya. Betul. Masing-masing orang beda-beda ya, tapi yang dipastikan dalam kurun waktu tersebut pasti ada perbaikan. Alhamdulillah teman-teman tuh kan kata orang sakit ke dokter minum obat, tapi untuk orang darah tinggi sama diabetes seumur hidup ya minum obatnya ya. Nah, dengan alat ini bisa bantu menurunkan dosis obat. Oke, canggih banget. Terus yang ketiga itu untuk factor recovery. Bagi orang-orang yang sudah cek darah, tidak ada masalah dan kondisinya semua baik, tapi dia merasa tubuhnya selalu kurang sehat, mudah capek dan lain-lain. Nah, dengan program ini bisa dibantu. Oh, jadi dia dicek cek darah semua normal. Betul. Tapi badannya tak pernah segar, bangun mungkin nggak enak. Betul. Di sisi lain untuk orang-orang di China, mereka setelah tanding pertandingan di sana, besoknya mau tanding lagi bisa dicas dulu pakai alat ini setara dengan 30 menit cas dengan 5 setara dengan satu hari istirahat.
Oh, jadi di fatigue apa tadi? Fatigue recovery. Oh, fatigue recovery. Iya. Jadi dipakai untuk para atlet di Cina, olahragawan. Iya. Oh, jadi hari ini dia tanding, besok mau tanding lagi kan pasti stamina-nya berkurang banyak tuh. Betul. Jadi tidur di sini. Betul. 30 menit tidur di sini sama dengan istirahat 1 hari. Betul. Oke, terus ada apa lagi tuh? Terus yang keempat itu untuk masalah hormonal wanita, yaitu endocrine conditioning. Jadi bagi kondisi hormon wanita yang dimana pada saat dia remaja, mensnya tidak teratur, terus mensnya sakit, kemudian pada saat dia sudah berumah tangga, kesuburannya kurang, terus bagi orang-orang yang sudah wanita yang sudah menopause bisa dibantu dengan alat ini, program ini. Jadi dia menstabilkan lagi hormon-hormon tubuh kita. Oke. Nah, yang kelima ini adalah PMR, yaitu untuk mikrosirkulasi darah. PMR. Oke. Program ini untuk diperuntukkan untuk orang-orang yang olahraganya kurang teratur, tidak bisa berolahraga, seperti orang yang lagi perawatan sakit. Gitu. Oh, maksudnya kalau lagi sakit kan ya orang tuh mereka nggak punya kegiatan Betul. untuk olahraga. Betul. Oke. Atau misalkan orang yang lagi sakit pinggang dia nggak usah olahraga juga ya. Betul. Jadi, Bagi orang tua yang olahraganya jarang juga bisa membantu. oke. Untuk orang tua yang mereka udah nggak bisa aktivitas normal ya. Betul. Jadi setidaknya daripada duduk doang, gerak-gerak susah, tidur di sini sama aja dengan olahraga gitu. Betul, betul. Oke. Jadi sehari itu disarankan pemakaiannya 2 sesi. Setiap satu sesi itu 30 menit. Oh, satu sesi Dan antara sesi itu 4 jam. Jadi di brosur kita udah tuliskan preferensi pemakaiannya. Misalnya pagi hari untuk vertigo, pagi hari kita pakai untuk PMR sesi pertama, atau yang sesi kedua kita pakai yang PSI untuk malam hari. Oh, Di oke. sini udah dijelaskan. Oke. Oh, jadi misalkan dia vertigo, apa yang dipakai itu sudah ada panduannya ya? Betul. Oke. Terus boleh nggak sih yang pencet aja ya? Boleh. Aman kok, nggak Gini bakal ya. kesetrum. Enggak ya. Aman, nggak nyetrum. Nah, ini tadi katanya ya. Ada sleep intervention, terus ada Erythrocyte aggregation and release, ada fatigue recovery, ada endocrine conditioning, sama micro circulation repair. Oh, jadi tadi 5MD1 di sini. Betul. Jadi benar-benar pakai sesuai dengan fungsinya ya. Betul. Terus pakainya berapa lama Koko Chandra? Untuk pemakaian kita jadikan alat ini bukan seperti alat terapi ya, dimana kondisi tubuh kita kalau misalnya alat terapi kita merasa kurang sehat kita bawa terapi. Tapi menurut Profesor Wei Chen China, perusahaan kita, dia mengatakan jadikan 5MD1 ini sebagai rutinitas harian kita. Rutinitas harian. Betul, dimasukkan dalam rutinitas. Jadi sampai kapan? Sampai kita berhenti bernapas. Oh, sampai kita berhenti bernapas. Aduh, nggak suat ya. Iya. Tapi tiap hari dipakai. Pemakaiannya ada jedanya. Misalnya minggu pertama kita pakai, kemudian minggu kedua kita istirahat. Oh, Kita jeda. Kemudian minggu ketiganya kita pakai lagi dan seterusnya seperti itu. boleh tahu nggak sih? Mungkin kan teman-teman bingung. Kenapa aku udah beli alat mahal-mahal, pakainya seminggu stop. Iya. Alasannya karena alat ini sempat melatih tubuh kita, sel tubuh kita bisa bekerja dengan sendiri tanpa mandiri. Iya, tanpa terlalu menggantungkan diri kepada alat ini. Gitu. Oh. Karena terkadang kita kan perlu jalan-jalan ke luar negeri 2 minggu. Kalau kita nggak pakai alat ini kan rasanya gimana gitu kan? Oh, jadi kalau kita break sampai 2 minggu pun nggak ada masalah. Nanti pulang, kalau udah mulai sampai rumah lagi mau pakai lagi, Iya. cas ulang lagi ya. Iya. Jadi sifatnya dia nggak ulang dari nol lah ya. Pokoknya tugasnya apa tadi? Bangunin sel aja ya. Tugasnya itu melatih sel. Oh, melatih sel supaya tubuh. bisa melakukan perlindungan diri, regenerasi sel sendiri lebih bagus gitu. Iya. Terus contohnya nih, kalau misalkan kan kata orang yang cancer, mungkin cancer kan banyak ya di dunia dan di Indonesia lah ya. Nah itu katanya kalau kita kemo, berarti kan istilahnya sel-sel yang bagusnya pun ikut kena ya. Tuh. Apakah si MD1 ini bisa? Bisa.
di beberapa penelitian di Amerika, mereka menjadikan alat terapi dengan teknologi PMF sebagai tambahan untuk meningkatkan energi tubuh bagi orang-orang yang menjalani kemo. Oh jadi tadi apa? PEMF itu apa maksudnya? PMF itu singkatan dari Pulse Electromagnetic Therapy. Oh jadi di Amerika pun sudah pakai teknologi ini. Betul. Sudah lama berarti dari dulu ada. Udah dari awal masa setelah Perang Dunia Kedua. Ternyata di Perang Dunia Kedua. Teknologinya udah ada. Oh, cuma kita baru dengar hari ini di Indonesia ya. Dan kemudian sayang sekali. yang perusahaan kita HRA ini khusus mengembangkan teknologi ini. Jadi terciptalah yang namanya teknologi tambahannya yang ELE dan XC. Oh apa itu? ELE itu kepanjangannya Extremely Low Frequency Electromagnetic Induction Technology. Jadi dengan teknologi frekuensi rendah 3 sampai 30 Hz yang dikeluarkan oleh alat ini. Oh ini keluarin frekuensi Ya. juga. Jadi sangat aman bagi tubuh kita. Oh terus berarti kita di sini akan kesetrum-setrum itu terkejut-kejut. Enggak, aman sekali. Oh, aman sekali. Enggak bakal Iya terus selesai jadi tengkorak ya. Oh, jadi aman ya. Karena untuk kita 5MD1 ini termasuk menjadi alat medis ya. Alat medis di mana alat medis itu memiliki 5 persyaratan. Yang saya tahu itu pertama dia harus aman dipakai untuk jangka panjang. Oke. Karena dia alat listrik, dia tidak boleh ada senjata listrik. Yang kedua, kemudian untuk yang ketiga itu ada Ya, berarti ada sertifikasi. sertifikatnya. Oke. Berarti ada kalau dipakai itu pasti ada hasilnya. Oke. Yang keempat dan kelima nanti aku kasih tahu ya, soalnya lupa. Oke. Tapi ini semua intinya memang disupport oleh pemerintah China juga ya di negara Cina ya. Makanya dia bisa disosialisasikan di 600 rumah sakit ya. Iya. Kalau kita orang logika sederhana ya, kalau usia 1-2 rumah sakit mungkin saja bisa ini ya, karena ada kong kali kong antara Ya, tuh pengusaha bahasanya ya. kong kali kong. Kalau di Indonesia begitu, kalau dibayangin sampai 600 rumah sakit lebih rumah sakit itu saya rasa sih bukan karena kong kali kong lagi, karena memang alat ini berfungsi. Oke. Ya, apalagi di Cina, kalau di Cina itu yang kita harus berani melakukan korupsi tindakan kriminal seperti itu Langsung ya. langsung digantung. Sanksinya gantung. Jadi nggak berani nggak sama hukum ya. Ya. Oke, jadi mungkin cerita singkat hari ini aku dengan Koko Chandra bisa membuka pandangan wawasan kepada teman-teman di luar sana akan canggihnya human cell charger. Jadi yang tadi saya tangkap adalah kita mesti mulai menjadikan ini sebagai habit ya. Jangan bangun tidur, waduh siapa yang kayak Ani? Waduh TikTok, Instagram ya. Mau tidur pun kayak gitu ya. Jadi sebaiknya mata melek atau sebelum tidur ya. Betul. Kita charger di sini. Oke, salam sehat dari kita semua. Bye bye.